Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengantar ilmu politik, Pak Goris Seran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anida Safinatun Najah, dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Kepartaian. Dalam presentasi kali ini, saya mempunyai 2 poin. Yang pertama, sistem kepartaian, dan yang kedua, perkembangan partai politik di Indonesia. Sistem kepartaian ada 3, sistem partai tunggal, sistem duipartai, dan sistem multipartai. 1. Sistem partai tunggal, yaitu sistem partai tunggal atau one party system banyak diaplikasikan di negara-negara berideologi komunis, seperti Cina, Korea Utara, dan Uni Soviet. Dengan sistem ini, suasananya non-kooperatif karena masyarakat tidak diberi kebebasan memilih pemimpin dan harus menerima siapapun pemimpin mereka, dan juga tidak dibenarkan untuk bersaing dengannya. Contoh negara yang paling berhasil dalam menerapkan sistem ini adalah Uni Soviet. Yang kedua, sistem duipartai. Sistem ini bisa diartikan adanya 2 partai yang selalu dominan dalam penggapaian hak suara. Negara-negara yang menggunakan sistem ini diantaranya Inggris, Amerika, dan Kanada. Ada 3 syarat agar setidaknya sistem ini berjalan dengan baik, yakni masyarakat yang bersifat homogen, masyarakat yang memiliki konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan politik, serta adanya konstitusi sejarah. Sistem ini umumnya terlihat lebih kondusif, sebab terlihat jelas perbedaan partai oposisi dan pemerintah. Akan tetapi, dengan sistem ini juga memungkinkan adanya ketajaman perbedaan kedua belah pihak karena tidak memiliki pihak ketiga sebagai pencegah. Yang ketiga, sistem multipartai. Sistem multipartai ini banyak diberlakukan di berbagai negara dengan sistem demokrasi liberal dan konstitusional. Salah satunya negara kita tercinta ini, yakni Indonesia. Sistem yang memakai sistem ini memiliki lebih dari 2 partai politik yang saling memperebutkan kekuasaan politik melalui mekanisme umum. Poin yang kedua, perkembangan partai politik di Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu 1. Masa penjajahan Belanda, yang kedua, masa pendudukan Jepang, yang ketiga, masa merdeka, dan yang keempat, partai politik masa kini. 1. Masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia, dan lahirnya partai ini sebagai pertanda adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi, baik yang bertujuan sosial maupun yang berasaskan politik agama dan sekuler, ikut memainkan peranannya dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai-partai politik ini merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai, yaitu Partai Masyumi yang hanya bergerak di bidang sosial. Yang ketiga, masa merdeka. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik di Indonesia. Pada pemilu 1955, memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada masa 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagaimana kejayaan partai politik karena partai politik memainkan peranannya yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Yang keempat, partai politik masa kini. Ideologi kebanyakan dari partai di Indonesia terlihat sepi dari aktivitas politik. Sebagian besar partai masih sulit untuk mencari kantor cabang tetap. Hal ini juga menyebabkan aktivitas partai politik terhenti dan partai menjadi vakum. Dengan kapasitas organisasi yang seperti ini, maka sulit untuk membangun hubungan yang stabil dengan para pendukung dan anggotanya. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.